Memoir sensasional terbaru Virginia Roberts, Giuffre, dirilis usai kematiannya. Dari Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Pangeran Andrew, Mar-a-Lago, hingga pijatan untuk para berkuasa. Inilah pengungkapannya. Tuduhan Giuffre memberi lebih banyak konteks dan detail pada kisah yang terus berkembang ini. Kami menghadirkan seorang ahli dalam kisah Epstein untuk memahami bagaimana memoir ini mungkin akan mengubah segalanya. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Saya di sini untuk melakukan pekerjaan yang sulit dan melawan mereka yang menyakiti saya. Saya di sini untuk merebut kembali hidup saya. Itulah kata-kata Virginia Roberts Giuffre, penuduh terkenal Jeffrey Epstein yang meninggal tragis pada April 2025. Ini hanya cuplikan Nobody's Girl. Memoir tentang bertahan dari pelecehan dan perjuangan mencari keadilan. Ini adalah novel dari Virginia Giuffre yang telah ia tulis dan sekarang dirilis secara anumerta hari ini, 21 Oktober. Dan ini menambah satu lapisan lagi dalam kisah Jeffrey Epstein yang sudah kompleks dan terus berkembang. Kita akan membahas apa yang terungkap di sini. Ingat, Giuffre adalah tokoh kunci dalam hal ini. Dia mengaku dilecehkan seksual dan diperdagangkan oleh Jeffrey Epstein dan kaki tangannya. Ghislaine Maxwell pada dasarnya menyerahkan dia kepada banyak orang berkuasa. Namun yang paling menonjol, dia menuduh Pangeran Andrew. Meski dia membantah tuduhan itu, ingatkah Anda bahwa dia pernah digugat karena diduga melecehkan saat masih remaja? Dan Andrew menyelesaikannya pada 2022. Baru-baru ini diumumkan ia melepas gelar kerajaan, termasuk Duke of York. Andrew menyatakan, setelah berdiskusi dengan raja dan keluarga, kami menyimpulkan tuduhan terhadap saya mengalihkan perhatian dari pekerjaan yang mulia dan keluarga kerajaan. Saya tetap mengutamakan tugas pada keluarga dan negara seperti biasa. Saya tetap pada keputusan 5 tahun lalu untuk mundur dari publik. Dan juga terungkap bahwa Kepolisian Metropolitan tampaknya sedang secara aktif menyelidiki sebuah laporan surat kabar bahwa Andrew diduga meminta seorang petugas kerajaan, seorang penjaga yang ditugaskan untuk mengawalnya, untuk mencari-cari aib tentang Giuffre pada tahun 2011. Bahkan memberikan tanggal lahir dan nomor jaminan sosial kepada penjaga. Sekarang, saat kita membahas memoir Giuffre, ada banyak hal yang dia sebutkan tentang Pangeran Andrew. Oke? Pada salah satu bagian, dia menceritakan diajak berbelanja oleh Ghislaine. Maxwell mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kutipannya yang dia sebut sebagai pangeran tampan. Saat dia muncul, dia bisa menebak usianya 17 tahun. Dia diduga diberitahu Maxwell, lakukan padanya, seperti yang kamu lakukan untuk Jeffrey. Ada kutipan dari buku ini. Dia ramah, tapi tetap merasa berhak, seolah percaya berhubungan seks denganku adalah hak lahirnya. Dia kemudian menceritakan bagaimana mereka berhubungan seks dengannya. Tampaknya dia menunjukkan ketertarikan pada kakinya. Dia mengaku Epstein membayarnya ribuan dolar untuk tidur dengan Andrew, termasuk saat mereka berpesta seks di pulau pribadi Epstein. Dan masih ada lagi. Ada tentang merilis foto mereka berdua bersama. Kita akan membahas itu, tapi bukan hanya Andrew yang dia ceritakan. Dia menceritakan detail pengalamannya bekerja di Mar-a-Lago, klub golf milik Presiden Donald Trump di Palm Beach, Florida. Dia bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan Trump saat ayahnya bekerja di Mar-a-Lago sebagai petugas pemeliharaan. Dia menulis bahwa Trump sangat ramah dan bertanya apakah dia suka anak-anak serta ingin jadi pengasuh. Ternyata dia menjaga anak-anak keluarga sekitar resor dan bekerja di spa Mar-a-Lago pada siang hari. Ngomong-ngomong, kamu mungkin ingat di episode Sidebar sebelumnya rekaman audio dari Ghislaine Maxwell. Dalam wawancara terbarunya dengan Departemen Kehakiman, dia menyatakan Trump tidak terlibat dalam kejadian apapun. Kamu mungkin juga ingat saat musim panas, Presiden Trump mengatakan pada wartawan bahwa Epstein merebut Giuffre darinya karena dia pernah bekerja di Mar-a-Lago. Itulah yang mungkin jadi penyebab berakhirnya hubungan dan persahabatan mereka. Tapi kemudian, Giuffre menjelaskan bagaimana tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-17, disitulah dia bertemu dengan Ghislaine Maxwell. Dia menulis Maxwell mendekatinya dengan mobil saat dia berjalan ke spa di Mar-a-Lago dan mencatat mobil itu dikendarai Juan Alesi. Juan Alesi bersaksi di persidangan kejahatan seksual federal Maxwell di New York, di mana Maxwell dinyatakan bersalah dan dihukum 20 tahun penjara.
Seperti dijelaskan Jufrey, Alessi bersaksi bahwa dia melihatnya masih muda, dan Maxwell memerintahkannya menghentikan mobil. Dan dia mengatakan bahwa saat itu dia tidak menyadari bahwa Maxwell sedang mengikutinya. Tapi dia menulis, kutip, seorang predator puncak sedang mendekat. Dia kemudian menjelaskan bagaimana Maxwell datang ke spa, bertemu dengannya. Saat itulah dia mengundang Jufrey untuk memberikan pijatan kepada Jeffrey Epstein. Kutip, ayo temui dia, datanglah malam ini setelah kerja. Dan dari sana, dia mulai menceritakan semuanya. Bagaimana dia mengaku diperdagangkan kepada orang-orang berkuasa, termasuk miliarder nomor 1 yang tidak disebutkan namanya, seorang profesor psikologi. Majalah People membahas memoir ini dan mengutip dia, saya akhirnya diperdagangkan ke banyak pria berkuasa. Di antara mereka, terdapat calon gubernur yang akan segera menang di negara bagian barat dan mantan senator Amerika Serikat. Dia menekankan bahwa Epstein tak pernah benar-benar mengenalkannya pada orang-orang itu, bahkan tak memperkenalkan sama sekali. Bahwa butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk benar-benar memahami siapa mereka karena dia melihat foto-foto rekan Epstein dan kemudian mengenali wajah-wajah itu. Ngomong-ngomong, saya harus bilang kalau ini adalah cerita yang kami coba angkat dengan sangat cepat. Kami sering membahas kasus Epstein di Law and Crime, dan banyak konten kami tampil di Sidebar. Saya ingin membahas ini dan mengundang seseorang yang lama tak saya temui, Adam Klasfeld, pemimpin redaksi All Rise News. Anda bisa melihatnya di X dengan nama Klasfeld Reports. Adam, senang bertemu lagi denganmu. Saat cerita ini muncul, kami langsung teringat padamu. Memoir ini adalah hal besar. Ini adalah hal besar dari sosok terkenal dalam cerita ini. Dari memoir ini, apa yang sudah diberitakan, bagaimana dampaknya, dan apa yang kamu pelajari? Saya ingin sedikit mengerti karena saya sudah baca sedikit salinan awalnya. Dan ini memoir yang sangat mengharukan. Terlepas dari nilai beritanya, buku ini membahas kehidupan Virginia Giuffre yang ia tulis bersama seseorang yang benar-benar menyelami masa kecilnya. And then when yang berproses yang jelas kita lihat pada baik tubuh banyak korban Jeffrey Epstein tentang bagaimana dia mengeksploitasi orang-orang yang sebelumnya sudah mengalami pelecehan. Saya akan langsung ke sorotan utama yang layak diberitakan. Saya tidak ingin mengabaikan sisi kemanusiaan Virginia Giuffre yang sangat kental di dalam buku ini. Kita telah banyak bislayar tentang interaksi Virginia Giuffre dengan Pangeran Andrew. Itu akan menarik perhatian. Ada kutipan yang mendapat banyak perhatian media bahwa dia memperlakukan seks dengan saya seolah-olah itu adalah hak istimewanya sejak lahir. Tentu saja itu benar. Pangeran Andrew terus membantah tuduhan tersebut, tetapi dalam beberapa hari setelah hal ini mencuat, dia melepaskan gelar kerajaannya. Ini adalah kejadian besar lainnya. Epstein pernah membantah. Saya belum share di Sacred menyatakan isi foto terkenal dirinya dan Virginia Giuffre yang beredar mungkin tidak asli. Virginia Giuffre menggugatnya. Sebelum gugatan selesai, dia tidak keluar atau membantah keaslian foto itu. Tapi dalam hal ini, dia benar-benar membicarakan tentang foto itu. Dia mengatakan itu adalah idenya untuk mengambil foto tersebut dan bahkan mempublikasikannya. Benar. Dan tentu saja dan baik semua memoir, cerita memoir yang kira-kira pasti yang akan menanyakan tentang nama-nama itu. Dia dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan daftar nama karena dia sedang berada pada masa itu. Ini tentu saja diterbitin secara anumertai, tetap sangat jelas saat dia masih hidup. Dan dia khawatir sebagai seorang ibu tentang kemungkinan dituntut. Dia menceritakan tentang litigasinya dengan Alan Dershowitz. Dia menceritakan dengan senyum interaksi sentuhan kias dan pemerkosaan itu oleh seorang mantan Perdana Menteri. Sekarang dia tidak menyebut nama Perdana Menteri itu di dalam bukunya. Tetapi sangat jelas dari konteksnya. Dia berkata, dia pernah menuduh orang itu sebelumnya dan hal ini sudah diberitakan di New York Post. Dia maksud Ehud Barak. Dan dia menuduh bahwa rangkaian interaksi ini begitu kasar sehingga akhirnya membuatnya sadar dari apa yang dia gambarkan sebagai pola kekerasan yang sangat parah dengan Jeffrey Epstein dan benar-benar membuatnya sadar bahwa dia harus keluar. Interaksi itulah nih katanya yang membuatnya benar-benar pergi. Ngomong-ngomong, ada bagian di mana ada catatan kaki saat dia membicarakan tentang Bill Gates
dan bagaimana ada potensi rencana untuk memeras dia. Tentu, itu bukan hal baru, tapi menarik perhatian. Dia berkomentar tentang bagaimana Jeffrey Epstein beroperasi. Dan salah satu teori yang sudah lama beredar adalah Jeffrey Epstein memeras orang-orang karena bagaimana mungkin seseorang yang dulunya hanya guru pengganti bisa menjadi orang yang sangat kaya raya. Mungkin seorang miliarder yang jelas-jelas bergaul dengan banyak miliarder seperti Leon Black yang membayarnya hingga ratusan juta dolar untuk pekerjaan pajak dan warisan yang katanya dilakukan. Jadi salah satu teori yang dia bahas adalah apakah Jeffrey Epstein memiliki materi pemerasan terhadap siapapun. Dan satu-satunya indikasi resmi bahwa ya Jeffrey Epstein memeras orang adalah dari Bill Gates sendiri. Bill Gates mengatakan Jeffrey Epstein every pilih kadis akan peg selang berselingkuh. Ini bukan soal lana di bawah sumur, tapi perselingkuhan dengan pemain catur asal Rusia. Dan dia mengatakan bahwa Jeffrey Epstein mengancam akan membongkar perselingkuhan itu jika mereka tidak melakukan bisnis bersama. Jadi itu adalah bukti yang jelas bahwa ini benar-benar menarik. Satu hal yang langsung saya rasakan saat membaca buku ini ditulis dengan sangat hati-hati. Kamu tahu, Virginia Giuffre bukan orang asing dalam urusan hukum. Ya, dia memiliki rekan penulis yang mendapatkan tanggapan dari semua orang. Bahkan ketika dia berbicara tentang pelecehan seksual oleh ayahnya, jawaban dari ayahnya dimasukkan dalam catatan kaki. Jadi ini dibias terbelah dan kucing di persek pribadi yang menggambarkan perjalanan dari pelecehan seksual ke perdagangan seks, lalu ke pemulihan, hingga menjadi advokat bagi para korban perdagangan seks. Buku ini sangat mendalam dan informatif. Ya, Anda tahu, saya telah banyak mempelajari litigasi yang melibatkan Jeffrey Epstein, kasus perdagangan seks yang telah diproses melalui pengadilan. Ada hal-hal tentang gugatan terhadap bank-bank besar dan peran mereka di dalamnya. Jadi ini memang begitu. Rasanya sangat pribadi, detail, dan deskriptif. Kamu tahu, bagian paling menonjol bagiku? Salah satu halnya adalah ketika dia menceritakan saat pertama kali bertemu Jeffrey Epstein. Saat pertama kali dia akhirnya menyentuh dirinya sendiri. Saat dia sedang memijatnya, Maxwell membimbingnya, mengarahkannya. Dan ada bagian di mana dia sebenarnya menyebut mereka seperti sosok orang tua. Bagaimana mereka memanipulasi dan mempengaruhinya dengan memberitahu apa yang ingin dia ketahui. Bagian itu terasa sangat menyeramkan saat kamu membacanya. Benar kan? Sebagai seorang yang mengikat persidangan Ghislaine Maxwell, ia menjelasin proses grooming. Dan bagian yang sedang kamu bicarakan sekarang, Jesse, itulah yang dia gambarkan, menormalkan hal-hal yang sebenarnya sama sekali tidak normal. Dan tentu saja daripada peristiwa berada di lingkaran Jeffrey Epstein, perturbutan memoarnya, dia sudah mengalami pelecehan seksual oleh ayahnya. Telah mengalami pengalaman pikiran di pusat yang disebut tough love ini, di mana remaja-remaja lain yang berisiko juga berada di sana, ditahan. Dan seperti yang dia gambarkan, ini adalah semacam pelecehan emosional yang benar-benar mengerikan, di mana mereka dipaksa untuk melihat ke cermin dan menggambarkan serta merendahkan diri mereka sendiri, sampai dia melarikan diri dari situ dan jatuh ke dalam cengkeraman pelaku pelecehan seksual yang berbeda. Jadi ini adalah kisah yang sangat pribadi. Dan ini adalah kimau datang sesuatu yang pada akhirnya selalu hanya yang tragis, menjadi seorang advokat bagi korban perdagangan seks lainnya. Jadi Anda lihat ada dua hal yang benar-benar menjadi sangat jelas dalam buku ini. Satu, persan dikatakan sifatnya sangat pribadi sekaligus profesionalisme yang nyata. Ini adalah seseorang yang menjadi suara bagi para korban yang berperan utama dalam banyak litigasi ini. Dan biar usaha untuk mendapatkan fakta secara lengkap dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang dia tuduh untuk memberikan tanggapan mereka di dalam berita. Ya, ada sesuatu yang dikatakan oleh rekan penulisnya, Amy Wallace. Saya rasa itu ada di catatan di awal buku. Amerika Serikat Today menerbitkannya kembali. Di situ tertulis bahwa dia ingin semua penderitaannya menghasilkan sesuatu. Dan jika dia bisa membantu bahkan satu saja penyintas kekerasan, katanya, semua usahanya akan sepadan. Kamu tahu, masih banyak lagi tentang Epstein yang bisa kita bahas. Ada dugaan ancaman yang dia buat kepadanya yang kita tahu, seperti, kamu tahu di mana adikmu sekolah? Jangan beritahu siapapun tentang kejadian di rumah ini. Ada bagian yang ingin aku tanyakan pendapatmu. Ada kutipan yang diterbitkan oleh CBS tentang saat Giuffre pergi ke Paris pada bulan Juni 2021.
Saat itu, kalau tidak salah, dia akan bersaksi melawan pencari model Prancis dan rekan Epstein, Jean-Luc Brunel, dalam kasus pelecehan seksual. Gaya penulisannya pun seperti novel, seolah menggambarkan dirinya berjalan bersama keluarga. Katanya, aku naik satu tangga, berbelok, lalu terdiam. Suara di kepala berkata, aku kenal ruangan ini. 20 tahun lalu, saat aku berusia 17, aku pernah di sini. Adam, bagaimana pendapatmu soal itu? Itu sangat kuat dan terjadi di bagian awal buku. Dan sesuai Jean-Luc Brunel meninggal di selnya tergantung dengan cara yang sangat mirip dengan Jeffrey Epstein. Dia tidak semua berakses pelawincer. So, tapi dia menggambarkan proses mencoba menjadi bagian dari proses pidana itu untuk mendapatkan pertanggungjawaban terhadap Jean-Luc Brunel dan menghidupkan kembali sifat internasional dari jaringan perdagangan seks Jeffrey Epstein. Fakta bahwa dia berada di Paris dan lingkungan di sana memicu kenangan-kenangan ini. Hal seikat cuma menegaskan fakta bahwa Eddie Gitchell terjerat oleh Jeffrey Epstein di Florida, Gerald, tetapi dia adalah salah satu dari sedikit korban yang berani maju. Dan dengan kemampuan untuk menggambarkan betapa luasnya hal ini serta unsur internasional di dalamnya. Dia adalah saksi tidak hanya untuk penuntutan di New York, tapi juga di Paris, tempat kejadian berlangsung. Dan saat kita memikirkan hal ini, kita memikirkan ingatannya, kita memikirkan dampak terakhir dari apa yang dikatakan oleh Giuffre dan rekan penulisnya. Seperti yang saya sebutkan, Amy Wallace mengatakan kepada CBS Sunday Morning bahwa Giuffre menyimpan nama-nama yang tidak dipublikasikan dengan mengatakan, kutipan, saya mungkin lupa hari dan tanggal, tapi jika ada pria memperkosa Anda dengan wajah hanya 6 inci dari wajah Anda, wajah itu pasti Anda ingat. Dan dia menggambarkan apa yang dialami Giuffre sebagai kutipan, kisah pelayan modern. Dia menyoroti saat Epstein dan Maxwell meminta Giuffre mengandung anak untuk mereka dan menandatangani penyerahan hak asuh. Itulah momen dia sadar harus pergi. Kamu tahu, Adam, itu juga penting karena kamu bilang dia membantu memberikan bukti yang membuat pihak berwenang menangkap Maxwell. Dia menginspirasi orang lain. Menurutmu, apa dampak dari cerita ini nanti setelah mendengar deskripsi itu? Menurutmu, bagaimana dampak memuar ini nanti? Ini akan memastikan bahwa akan ada lebih banyak tekanan untuk akuntabilitas yang lebih besar, untuk transparansi yang lebih tinggi. Kate Charles berada di momen di mana banyak pembicaraan tentang merilis berkas-berkas Epstein. Memoir AIDS bisa dihitung seberat cancer, berkas-berkas Epstein dan akan memicu tuntutan untuk transparansi akuntabilitas. Akhir-akhir ini kita melihat orang-orang dekat gedung Capitol, Washington District of Columbia, para penyintas berkumpul dan mengatakan mereka tahu nama-namanya. Medis Hackers sudah mendorong transparansi agar nama-nama itu terungkap yang mereka tidak menghadapi potensi tuntutan hukum. Dan beberapa orang yang ada di sana sebagai penyintas Epstein menuntut pertanggungjawaban. Mereka adalah beberapa orang yang disebutkan dalam buku itu. Sebagai semacam komunitas orang-orang yang mendorong hal ini ke depan. Jadi, saya sangat yakin bahwa buku ini akan men-shed dari tekanan untuk lebih banyak transparansi, lebih banyak pertanggungjawaban. Dan itulah warisan yang benar-benar diharapkan Virginia Giuffre tinggalkan. Maksud saya, Adam, itu cara yang sangat bagus untuk menjelaskannya. Dan, kamu tahu, ini adalah pernyataan yang kuat setelah kematiannya. Saya yakin ini akan menarik perhatian dan kita akan lihat apakah akan membawa lebih banyak akuntabilitas atau jawaban. Adam Klasfeld, terima kasih atas waktunya. Seperti sudah saya sebutkan, beritahu semua di mana. Jika mereka ingin melihat lebih banyak laporan Anda dan lebih banyak tentang apa yang Anda lakukan, beritahu semua orang di mana mereka bisa menemukan Anda. Saya terima kasih banyak Jesse, senang sekali bisa berada di sini juga, senang bertemu denganmu lagi. Adam Klasfeld, terima kasih. Prosedur memakai sudah miskunang saya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform lainnya. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa lagi.